rumus umum, kita bisa memprediksi senyawanya apa dan kita bisa menggambarkan rumus strukturnya seperti apa. Jadi tidak tukar. Oh, C7H12 itu alkuna, berarti ada ikatan rangkap tiganya. Oh, ini ada alkana, berarti ada rangkap duanya. Oh, ini alkana, oh berarti tunggal semua. Gitu ya, enggak ada rangkapnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nanya, Pak. Ada. Oke, gitu ya. Jadi harus hafal rumus umumnya ya. Harus hafal. Oke, sekarang kita lihat tabel alkena dan alkuna. Bapak mau nanya, apa bedanya tabel alkana yang kemarin dengan yang alkena alkuna ini? Perbedaannya di apa? Coba dilihat dulu. Tabel alkana yang kemarin. Itu boleh nggak dijadikan 25 itu sama Alkana kemarin itu pakai ada A-nya gitu kan. Kalau yang Ada akhirannya maksudnya. Iya, Pak. Oke, ya. Ada akhirnya anak mungkin. Ya, akhirnya ada alkana, ada anaknya ya. Tuh. Ini yang kemarin ya. Oke, yang kemarin ini kan akhirnya anak ya. Kalau alkana akhirnya anak. Kalau yang sekarang akhirannya ada yang enak, ada yang enak, ada yang una ya. Jadi kalau dia ada rangkap duanya atau dia rumus molekulnya ada rumus molekul alkena, berarti akhirannya enak. Kalau dia rumus molekulnya adalah alkuna, maka akhirannya una. Oke, selain itu apa lagi? Oke, nomornya apa di depan? Oke, di depannya ada nomornya ya. Kalau alkena alkuna ada nomornya. Nomor ini apa sih? Nah, nomor ini adalah menunjukkan posisi dari rangkapnya di nomor berapa. Ya, ini dibuat standar semua, jadi satu semuanya. Ya, dibuat standar satu semua. Itu kalau yang kemarin alkana itu nggak ada rangkapnya karena ya. Jadi kalau nggak ada rangkapnya nggak disebutin. Gitu. Kemudian apa lagi selain itu? Nah, kalau perhatikan jelas, lihat. Di sini ada nggak metena? Ada nggak metuna? Ada nggak? Kan kalau di alkana itu ada CH4 ya, metana ya, C1. Kalau di sini ternyata alkena sama alkuna itu tidak ada C1 ya, halo? Jadi mulainya itu dari etena, nggak ada metena, nggak ada metuna, nah ya. Kenapa nggak ada? Nah, karena kalau rangkap itu minimal harus ada 2 buah ya. 2 buah. Jadi kalau pingin rangkap tuh minimal 2 buah. C dengan C ya yang rangkap itu kan. C dengan C yang rangkap itu ya bisa rangkap 2, bisa rangkap 3. Tapi nggak ada yang C sendirian rangkap 2 atau rangkap 3 karena nggak bisa C dengan H itu rangkap ya. Karena H itu hanya butuh 1 supaya stabil. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi bedanya jelas ya bedanya ya. Jadi alkana alkuna beda selain beda namanya. Kalau alkana alkuna itu ada posisi dari rangkapnya disebutin. Ya, posisi rangkapnya disebutin. Kalau alkana nggak ada rangkap, jadi nggak ada sebutin posisi rangkap. Kemudian untuk alkena sama alkuna ternyata mulainya dari C2, nggak ada C1. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Oke, sampai sini ada yang mau tanya apa? Paham? Ya. Oke, sudah. Oke. Jadi ini harus dihafalin ya, namanya harus dihafalin. Sebenarnya namanya kalau alkana hafal ini pasti hafal sih. Ya, namanya pasti hafal. Karena tinggal diganti aja akhirannya jadi enak atau una. Oke, sekarang kita masuk bagaimana penamaan alkena dan alkuna. Nah, Bapak mau tekankan di sini sebenarnya dasarnya adalah mirip kayak alkana.
Kalau alkananya udah bisa penamaannya, alkena alkuna pun akan bisa karena mirip ya. Bedanya cuma satu, bedanya adalah ada rangkapnya antara alkena alkuna dan rangkapnya. Beda sama alkena yang nggak ada rangkap. Nah, oke, sekarang kita lihat apa sih perbedaan senyawa alkena dan alkuna dengan alkana ya untuk penamaannya. Oke, jadi kita lihat di sini. Karena alkena, oke perhatikan baik-baik ya. Apa? Suara apa tuh? Karena alkena dan alkuna itu ada rangkap, satu, rantai induk harus mengandung rangkap. Jadi rangkap itu nggak boleh ada di cabang. Ya, jadi kalau ada rangkap, rangkapnya harus di rantai induk. Satu itu. Kedua, karena ada rangkap, maka rangkap ini dijadikan sebagai prioritas dalam penomoran. Jadi kalau nanti kamu ngasih nomor, bukan lagi patokannya yang ujung yang terdekat dengan cabang, bukan lagi kalau alkena yang ujung yang dekat sama cabang. Tapi kalau alkena alkuna karena ada rangkap, maka yang jadi prioritas adalah rangkap. Ya, jadinya penomoran dari ujung yang dekat sama rangkap. Jelas gak? Nah, contoh yang ini. Gambar yang atas, yang kiri sama kanan. Lihat ini rantai ini ya. Ke bawah. Penomoran yang benar yang mana? Yang kiri atau kanan? Kanan. Oke, yang kanan. Ya. Jadi penomoran ini kan rantai induknya ada rangkap ya. Kemudian penomoran dari ujung yang dekat sama rangkap. Nah, ini 1, 2. Ya. Di nomor 1 udah ketemu rangkap. Kalau rangkap itu di antara 2C ya. Jadi ambilnya nomor mana? Nomor yang kecil. Jadi 1, 2 berarti nomor 1. Jadi rangkapnya nomor 1 yang ini. Ya. Ketemu rangkap di nomor 1 berarti ini dekat. Sedangkan kalau dari ujung kiri, dari ujung kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketemu rangkapnya di nomor 7. Nah, kalau dari ujung kiri emang dekat dengan cabang. 1, 2, 3 ketemu cabang, tapi jauh dari rangkap. Ya. Sedangkan dari kalau ngambil yang ujung kiri ini, ya, ujung kiri ini satu udah ketemu rangkap, ketemu cabang ini nomor 4. Karena prioritasnya adalah yang dekat sama rangkap, maka kita ambil yang ujung kanan, yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini ya, yang penomoran dari ujung kiri. Ya, jelas ya ini? Ada yang mau tanyakan? Jadi nanti penamanya kita ambil yang kanan ya. Jadi penomorannya dari ujung kiri ini namanya menjadi karena cabangnya adalah nomor 4 sama nomor 6. Ini etil, ini metil, sama kayak alkana caranya. Maka sebutin etil duluan, 4 etil. Ya. Kemudian 6 metil. Nah, ini bedanya dengan yang alkana. Sebutin posisi dari rangkapnya. Rangkapnya di nomor 1 kan? Di C nomor 1 dan 2. Ambilnya nomor kecil, nomor 1. Berarti 4 etil, 6 metil, 1 karena ini ada 8. Maka jadi okta ya, karena ini ada rangkap 2-nya berarti alkena, berarti oktena. Ya, karena ada rangkap 2-nya jadi oktena, bukan oktana karena ini rangkap 2. Ya, jadi gitu. Yang alkuna pun sama caranya dengan alkena. Jadi tentukan rantai induk yang ada rangkapnya, kemudian kasih nomor yang dekat sama rangkap. Kemudian penamaannya sama kayak yang alkena. Jadi yang benar yang ini. Yang ujung, yang sebelah kanan, yang nomor 7. Maka dapat disimpulkan dah gitu doang ya. Dapat disimpulkan sebenarnya penamaan alkena itu sama dengan alkana sebenarnya. Tapi satu perbedaannya adalah penomoran rantai induknya berdasarkan ujung karbon yang paling dekat sama rangkap. Karena tajam itu rangkap. Bukan lagi patokannya dekat sama cabang. Yang kedua, dalam senyawa alkena ini letak dari rangkapnya harus disebutkan sebelum menyebutkan rantai induknya. Oke, itu aja sih sebenarnya untuk yang penamaan alkena alkuna. Jadi mirip sama alkana udah gitu aja. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya, nanti kalian cobain dulu ya latihannya supaya kalian bisa memahami. Harus dicoba dilatih ya. Oke, enggak bisa waktunya ya. Oke. Anak-anak, Bapak kasih soal ya. Ini aja latihan 3 saja, penamaan dari alkena ya. Alkunanya nanti aja dah, yang kebanyakan ya. Alkena saja nomor 1, 2, 3 yang di modul ya. Nah, tipe soalnya mirip kayak alkana, cuman ini alkenanya ya.
caranya yang Bapak tadi jelasin. Nanti Bapak akan share PPT-nya misalnya